Welcome to Soken Talks. Minasan, jumpa kembali dalam Shodo Jalan Bisnis. Jalan Bisnis adalah wadah ruang di mana kita bisa berbagi inspirasi baik dengan praktisi bisnis maupun juga dengan akademisi tentang budaya Indonesia dan Jepang. Hari ini kita kembali kedatangan Pak Arbi, founder dari Shoken Talks ini, dan kita akan membahas filosofi Jepang nih kali ini. Sebelumnya kan kita bahas soal Shodo gitu ya, tentang jalan bisnis, ada Bushido segala macam, dan kita memilih jalan bisnis ya. Ini yang kita kembangkan terus. Pak Arbi, ada sesuatu yang baru nih kayaknya bisa di-sharing hari ini ya. Iya. Oke. Jadi hari ini kita akan sharing mengenai Onko-chising. Onko-chising. Jadi Onko-chising ini adalah bagian ya dari pepatah Jepang, pepatah 4 kanji. 4 kanji, oke. Ya, jadi pepatah yang terdiri dari 4 huruf kanji, dan ini dari China kan. Nah, jadi 2 kanji yang pertama itu 1 frase, 2 kanji yang terakhir juga 1 frase. Jadi Onko itu artinya memanaskan yang lama. Memanaskan yang lama, oke. Chising itu mengetahui yang baru. Mengetahui yang baru. Artinya kita harus memanaskan yang lama untuk mengetahui hal-hal yang baru. Oke, itu konteksnya apa ya waktu ini dibuat? Oke, jadi sih kita lebih ke bagaimana kita memulai sebuah inovasi ya. Jadi mengetahui hal yang baru ini kan juga salah satu bagaimana kita create new product, new knowledge gitu ya. Nah, oleh karena itu memang orang kan pinginnya something tiba-tiba dia tidur, dapat mimpi, dapat wangsit. Iya, wangsit tiba-tiba yang baru gitu. Baru gitu ya. Nah, padahal sebenarnya prosesnya kan nggak kayak gitu ya. Jadi prosesnya lebih ke ada sesuatu yang dia harus nurture gitu ya, harus panaskan dulu gitu. Nah, panaskan sesuatu yang lama ya, baru muncul yang baru. Ya, ini yang mungkin kita bisa bahas mengenai Onko-chising ya. Oke, menarik. Kalau dalam konteks pribadi maupun korporasi nih, ada contoh-contohnya nggak Pak Arbi untuk Onko-chising ini? Onko-chising ya, oke. Mungkin kalau kita bahas mengenai korporasi dulu ya, karena kan kita bicara Shodo nih ya, betul. Nah, jadi kalau korporasi, gimana sebuah korporasi itu bisa hidup ya, bisa bertahan lah gitu ya. Nah, karena seperti dengan manusia kan pasti korporasi itu ada lahirnya, ada dia berkembang besar, kalau dia nggak bikin sesuatu yang baru lagi gitu ya, nah dia akan mati kan. Nah, jadi berarti dia harus melakukan sesuatu pembaruan terus gitu ya. Nah, contohnya sih mungkin salah satu adalah Toyota kali ya. Nah, Toyota ini kan dulunya mesin pintal. Ya, sebenarnya Toyota itu adalah nama sebuah kota ya. Kota Toyota. Jadi makanya ada di Jepang juga ada nama yang namanya Toyota-san gitu ya. Itu marga juga. Marga juga, jadi tempat dan marga. Marga kan sebenarnya marga itu nama ini kan berasal dari dia dari daerah mana sih gitu ya. Nah, kebanyakan memang istilahnya nama marga itu berasal dari sebuah tempat lah gitu ya. Nah, jadi Toyota-san ini berasal dari Toyota. Daerah Toyota. Nah, singkat kata kan ada banyak Toyota nih gitu ya. Nah, Toyota yang kita kenal sekarang itu dulunya dia bisnisnya adalah mesin pintal. Ya, nah tapi intinya bahwa saya lupa ini dia generasi keberapa ya yang dia memulai bisnis otomotif ya. Itu dia beli sebuah mobil ya dari Ford, terus dia bongkar-bongkar nih gitu. Nah, terus akhirnya kayaknya bisa dibikin sendiri nih gitu. Nah, sehingga dari situ kan sebenarnya ada kesamaan juga ya bahwa kalau misalnya si Toyota generasi yang kedua ini dia tidak pernah melihat mesin gitu ya. Saya kira agak susah ya untuk dia bisa bongkar-bongkar ya. Nah, ini salah satu yang sebenarnya memang untuk mencapai sesuatu yang baru kelihatannya ini ada satu benang merah nih, harus ada benang merah ini. Benang merah apa yang harus dimanaskan ya sebenarnya. Iya, ini salah satu contoh ya kalau yang terkenal ya gitu ya. Sama-sama mesin tapi beda ya sebenarnya. Betul. Mesin itu. Tapi dia punya basic core common knowledge yang cukup supaya dia bisa. Betul. Coba bayangkan kalau misalnya dia perusahaan fashion, apakah dia bisa langsung ke otomotif ya gitu ya. Nah, sekarang kan kita lihat Huawei misalnya. Dia kan nggak salah bikin mobil ya atau mana tuh ya? Yang bikin mobil tuh
Elektronis ya. Yang bikin mobil mana itu ya? Sekarang Huawei bikin mobil juga. Mobil juga ya gitu ya. Artinya kan sebenarnya karena electric car gitu ya. Iya, Electric car ya baterai ya kan. Baterai mau ditaruh di HP atau mau taruh di mobil kan. Jadi kayak HP berjalan cuma dikasih rangkanya mobil gitu Mobil sekarang. misalnya. Iya. Iya. Jadi sebenarnya pasti ada satu kesamaan lah gitu ya. Nah, sejauh mana dia setia pada proses dia dulu nih gitu ya. Menarik nih kalau Iya. prosesnya ya. Prosesnya dia sejauh mana dia setia dengan proses itu, baru nanti kita nggak pernah tahu ya itu akan istilahnya berkembangnya di mana. Bisa juga jadi nggak pernah berkembang, bisa jadi berkembang juga gitu. Iya. Kalau ada kesan gitu ya bahwa inovasi itu harus sesuatu yang novel, yang baru gitu. Kalau ini kan berarti kita mulainya dari step pertama dulu nih, menghangatkan yang lama gitu ya. Betul. Apa yang membedakan nih menghangatkan yang sesuatu yang bisa menjadi sesuatu yang ada unsur kebaruan, atau mendisrupsi atau mempelajari dari bidang lain ya menjadi sesuatu yang baru, sama ya cuma menghangatkan nostalgia aja gitu. Oke. Iya. Mungkin itu analoginya mungkin nggak sama ya. Misalnya pasti bedanya antara mimpi dengan cita-cita misalnya. Terus kemudian bedanya cita-cita dengan rencana gitu ya. Nah kalau mimpi kan dia bisa aja kan istilahnya nggak terwujud, sesuatu yang imajiner gitu ya. Tapi ketika misalnya oke, saya mau wujudkan ya, cuman saya nggak tahu saya mau wujudkan dalam jangka waktu yang berapa lama gitu kan, jadi cita-cita gitu ya. Nah ketika ini sudah menjadi planning kan, ini akan menjadi jangka yang sangat dekat ya. Tuduh-tuduhnya kan ada. Nah, walaupun mungkin nggak sama ya. Artinya bahwa kita hanya berpikir mengenai nostalgia saja gitu. Berarti kan dia tidak melakukan sesuatu ya di situ ya. Tapi memanaskan itu artinya ya sebenarnya lebih kita ada tuduh yang kita lakukan gitu ya. Ada sesuatu yang kita lakukan, kita dokumentasikan, kita kerjakan. Mungkin bahasa yang lebih nyaman itu mungkin melakukan PDCA kali ya buat orang-orang yang bisnis gitu ya. Plan, do, check, action. Lalu kan berputar lagi gitu ya, berputar-putar lagi gitu. Iya. Oke, cyclical ya. Oke ya. Nah itu terus kita ulang-ulang terus. Nah bisa dia jadi something, bisa juga enggak gitu ya. Memang nggak ada jaminan sih sebenarnya. Iya. Tapi harus dilakukan ya. Dilakukan gitu. Betul. Iya. Bagian yang kedua kan soal chasing-nya itu ya tadi. Betul. Ada mengenal yang baru gitu ya, mendapatkan yang baru. Betul. Jadi sebenarnya kan dalam dunia akademis juga ya, itu kan kita harus recite penelitian-penelitian yang lama kan. Jadi sebelum kita mendapatkan sesuatu yang baru ya. Jadi bahwa kalau kita lihat skripsi, disertasi, ini kan nggak mungkin dia nggak melakukan quotation ya itu ya. Selalu dia merujuk ke yang sudah ada dulu, baru kemudian kita baru bisa tahu yang baru itu kan kalau kita tahu yang lama dulu ya. Yang lama apa sih gitu. Baru ini memang ternyata dari manusia yang sudah ada, ingatan-ingatan kita yang sudah ada, ternyata nggak ada nih gitu. Nah yang tidak ada dari yang sebelumnya itu kan artinya baru ya. Nah inilah yang kebaruan itu kan muncul dari sana sebenarnya. Oke. Ya dulu pernah ada yang sampaikan kita tuh selalu standing on the other giants ya, on the shoulder of other giants. Kita pasti berdasarkan satu pengetahuan yang sudah terbukti sebelumnya, terus kita kembangkan lagi, kembangkan lagi. Bukan sesuatu yang sama sekali baru gitu ya. Betul, iya. Sehingga ketika misalnya kita ingin membangun industri kita yang lebih maju dan sebagainya itu ya, kita satu harus mulai dulu nih apa yang dekat dengan kita misalnya, terus yang cocok dengan misalnya Indonesia ini seperti apa, apakah kita negara agraris atau negara industrialisasi yang bagaimana gitu ya. Karena benar-benar kita menciptakan create something new itu saya kira almost impossible sih ya. Ya mungkin saya nggak tahu, bisa jadi oke gitu ya. Tanya nothing new under the same sun itu ya. Iya, betul. Oke. Pak Harbi ada contoh lain nggak mungkin dari konteksnya yang di perusahaan-perusahaan Jepang? Ya. Oke. Yang satu hal lagi yang saya lihat misalnya Fujifilm ya. Fujifilm. Ya, Fujifilm itu kan kita kenal lebih perusahaan aslinya apa? Seindah aslinya ya kalau seindah sini ya gitu ya. Foto. Nah, itu kan kamera ya gitu ya. Nah, jadi kita taunya kamera. Tapi sekarang berapa persen sih sebenarnya revenue Fujifilm? Nah, saya agak sedikit lupa dia punya revenue berapa, mungkin sekitar 400 triliun ya rupiah kalau dirupiahkan ya. Nah
Cuman kan sekarang revenue yang dihasilkan dari kamera kan nggak sampai 1% gitu. Ah, Nah, artinya kalau memang misalnya dia tidak melakukan satu inovasi, ya revenue dia sekarang itu mungkin hanya sekitar 4 triliun gitu iya, ya. iya. Ya, artinya kan shrinking ya. Nah, revenue sekarang dari mana ya untuk Fujifilm? Revenue-nya macam-macam, ada kosmetik, Hmm? ada dari farmasi, terus kemudian dia juga membuat ronsen gambar untuk medical gitu ya. Nah, macam-macam dia punya revenue ya. Oh, tapi basicnya sebenarnya sama ya, chemical juga untuk film-film itu ya tadi buat. Tapi Betul, aplikasinya bukan lagi di foto, tapi di medical, betul. farmasi dan macam-macam. Gitu. Iya. Kebetulan saya pernah membaca ya literatur mengenai si Fujifilm ini ya. Jadi dia untuk membuat membran ya, untuk membuat foto yang bagus itu ya, itu dia develop terus chemicalnya. Nah, sehingga dalam satu masa dia pernah menciptakan sekitar 24.000 sekian chemical baru gitu. Banyak banget ya. Nah, sehingga di situ kan tinggal ini chemical ini cocok untuk jadi enzim ini, ini cocok untuk penyakit ini dan sebagainya gitu ya. Nah, sehingga itu menjadi modal dia untuk dia melangkah ke new business gitu ya. Jadi artinya bayangkan aja kalau dia tidak setia melakukan inovasi di sana ya. Jadi artinya riset ya di sana. Kan riset untuk kita ciptakan satu chemical itu kan susah sekali ya. Kita ambil dari alam, terus kemudian kita mungkin ada ubah sedikit strukturnya dan semuanya gitu. Itu kan sesuatu yang kita even nggak pernah tahu ya. Ini saya develop ini untuk apa gitu. Iya. Oke. Satu, memang kita bukan mulai dari sesuatu yang kosong, tapi dari sesuatu yang kita sudah kuat. Betul. Walaupun kita belum tahu ya ujungnya kemana nih. Lakukan terus improvement sampai kita nemukan. Iya. Makanya seperti yang Pak Ibra sampaikan juga kan mengenai harvesting knowledge ya. Itu juga harus sama-sama kita lakukan dengan harvesting pain ya. Nah, karena ketika kita mau jalan, pasti nih klien minta tambahan ini, tambahan itu gitu. Nah, sekarang kita mau akomodir itu apa enggak gitu. Terus kemudian ketika dalam proses bisnis yang baru ya, kita kerjakan yang baru atau mungkin yang lama, kliennya baru, itu kan pasti akan menciptakan proses bisnis yang berbeda juga ya. Nah, sekarang di situ kita dokumentasikan atau tidak gitu. Yang jadi masalah di kita ini adalah kita lupa ya. Jadi proses kita lupa ini sebenarnya sangat menyakitkan ya, artinya kan. Iya, ada knowledge yang terloss ya. Betul, iya, betul. Iya. Padahal kita pernah punya pengalaman, kita pernah punya pengetahuan, tapi ya hilang gitu, nggak diaplikasikan. Iya. Sehingga memang sangat penting dalam sebuah perusahaan itu untuk mendokumentasikan knowledge yang ada. Jadi bagaimana orang sales ketika dia ketemu dengan klien, terus kemudian dia pain-nya apa gitu ya. Nah, kadang-kadang kan sales pulang dia nggak membawa sales, terus akhirnya dimarahi gitu ya. Padahal dia nggak membawa hasil, ini kan pasti ada satu kenapa dia nggak bisa membawa hasil gitu ya. Nah, kenapanya ini yang memang harus kita dokumentasikan ya, supaya nanti kita bisa menyusun kenapa salesnya nggak naik. Apakah memang appetite dari si kliennya ini berubah, artinya bisa jadi appetite dari klien yang lain juga berubah. Atau misalnya jadi perubahan pada produk kita, ternyata setelah kita QC produknya nggak enak. Nah, ini kan ada banyak missing link di sini ya, yang sebenarnya kita harus dokumentasikan dan kita harus setia ya di sini sebenarnya. Iya. Semua keberhasilan, semua kegagalan itu ada informasi baru ya. Ada sesuatu yang bisa dibuat di sana. Betul. Artinya sebenarnya kan kita nggak harus create something new lah gitu ya. Betul. Jadi intinya dari apa yang kita kerjakan itu kita dokumentasikan aja. Nah, masalahnya kita jarang bisa mendokumentasikan ini gitu ya. Oke. Ini yang dilakukan dengan baik oleh Fuji maupun tadi Toyota gitu. Ya, betul. Salah satu tantangan yang kita juga banyak hadapi adalah kadang-kadang kan kita kekeh ya Pak. Maksudnya saya nggak bayangin kalau Fuji cukup kekeh. Saya tuh perusahaan foto atau kamera gitu. Saya nggak mau masuk ke bidang itu ya. I'm the best in the field gitu. Tapi ternyata kan mereka bisa evolve, bisa transform gitu ya.
sikap hati ya berarti ya, sikap hati ya. Betul sih sebenarnya itu attitude kita ya sebenarnya. Ini memang pada akhirnya kita balik lagi kan ke Shodo kan saya kan. Nah Shodo ini kan sebenarnya jalan bisnis ya. Jadi di antara banyak jalan ada Bushido, jalan kesatria, terus Sado ya, jalan upacara minum teh gitu ya. Itu kan bagaimana kita mendisiplinkan diri kita ya. Nah itu yang misalnya kita bisa aja sombong gitu ya, terus kita bisa aja kekeh nggak mau nerima pendapat orang lain gitu ya. Nah ya itu bisa benar bisa tidak ya. Mungkin dengan kita kekeh kita persisten lah itu bahasa bagusnya ya. Jadi mungkin akan jadi sesuatu yang lebih bagus ya. Misalnya orang bilang, Pak ini kok begini ya, ini salah ya gitu ya. Tapi kita punya misalnya satu keyakinan itu, oh enggak, ini saya yakin bisa gitu ya. Nah ini mungkin bisa jadi hasil yang berbeda gitu ya. Nah tapi bisa makanya itu hal yang susah buat kita. Makanya harus ada olah batin juga ya sebenarnya. Olah batin juga untuk membedakan antara yang sebenarnya kita ini harus persisten ya. Kekehnya itu kan ada plus minusnya ini ya. Ada determinasi ya. Nah betul, determinasi atau yang mana nih gitu ya. Yang kekeh yang jelek ini ya. Nah ini yang kita sendiri harus mulai bisa membedakan saya yang mana nih gitu. Saya stubborn ya, kepala batu, atau saya punya determinasi. Ini kan kadang-kadang dua hal yang berbeda tapi kelihatannya sama ya. Iya. Ada tipsnya dari pengalaman Pak Ari? Gimana bedain itu tuh? Ya, saya kira juga susah ya. Makanya kenapa ada Shodo ini tuh kita harus latihan sih sebenarnya. Iya, betul. Jadi apa ya? Misalnya kita tahun 2019 2020 kan. Ini kan kita mencoba untuk masuk ke bisnis kuliner gitu ya. Kita bikin waktu itu Ghost Kitchen ya itu ya. Nah, jadi tapi saat itu sih memang kita belum punya expertise di sana ya. Jadi kita dari perusahaan riset, konsultan, memang kita ada bantu beberapa perusahaan kuliner ya untuk pembiayaan dari Jepang ya. Nah, dan kita juga ngikutin pembukuan mereka gitu ya. Tapi kan berbeda ya kalau kita running di operation ya. Misalnya kita harus marketing apa dan semua. Jadi ada banyak sekali istilahnya black box yang kita akhirnya nggak paham ya. Oh ternyata nggak sesimpel yang saya bayangkan gitu ya. Nah, tapi ketika kita mulai jalan, investor juga mulai invest ya di ghost kitchen kita pada waktu itu. Terus akhirnya ada satu titik di mana bisnis kita tuh nggak jalan lagi gitu. Nah, kita mau jalan atau kita mau berhenti. Nah ini yang susah ya. Ya itu susah banget. Jadi pada waktu itu akhirnya saya tetap mau jalan terus gitu ya. Tapi beberapa staff bilang, Pak berhenti dong gitu ya. Cuman saya nggak tahu cara berhentinya. To be honest ya, karena saya harus menjaga relasi dengan investor dan ya akhirnya memang tidak ada yang istilahnya kunci jawabannya nggak ada sih ya. Ya jadi pada waktu itu emang saya paksa, terus akhirnya memang nggak cocok, terus akhirnya beberapa malah justru dari investornya itu yang istilahnya dia mau settle gitu ya. Nah mau settle oke. Ini Pak mungkin dia kasihan dengan saya kali ya. Dia mau settle. Terus akhirnya saya sisakan satu lah gitu ya. Jadi sebagai satu hal yang saya pernah gagal. Tapi kalau misalnya saya berhentikan semua unit bisnis ini gitu ya, saya pasti akan susah lagi mengulang dari 0 to 1 ya. Jadi kan kita sudah waktu itu 1 to 10 lah gitu ya. Nah, terus kemudian shrinking lagi jadi 1. Tapi ketika saya mau tutup ini jadi 0, memang cost-nya nggak ada. Cost-nya nggak ada, tapi kan kita untuk memulai lagi susah ya. Jadi mungkin pada saat itu jadi keputusan yang kalau dilihat dari sisi sekarang benar gitu ya. Jadi, tapi kan kita nggak pernah tahu ya. Iya. Sampai waktu membuktikan itu benar sih sebenarnya. Betul. Iya. Betul. Nah makanya sehingga kita nggak akan pernah tahu sih ini benar apa enggak gitu. Makanya perlu latihan batin ya. Terus kita belajar dari pengusaha yang lain ketika mereka menghadapi masalah ini caranya seperti apa. Nah kalau dulu kan kita harus baca buku ya. Kalau sekarang kan ada podcast banyak, kita bisa dengerin pengalaman banyak orang gitu ya. Itu sebenarnya ketika kita masuk dalam Shodo nih ya. Jadi artinya Shodo ini kan jalan bisnis ya. Nah jadi ya bagaimana kita mengolah batin sih sebenarnya tadi. Jadi bagaimana apakah ini kekeh, apakah ini itu sebenarnya saya punya satu keyakinan gitu ya yang memang ini
benar, tapi saya nggak tahu apakah bagaimana cara membuktikan ke orang lain gitu ya. Iya. Ini ada satu lagi ya tadi Bapak yang ya ketika kita punya determinasi atau punya satu visi tertentu ya kita kerjain sampai habis gitu ya. Betul. Habis-habisnya. Iya. Ya mungkin suatu saat kita menyadari satu titik bahwa ternyata ada beberapa asumsi kita yang mungkin belum lengkap atau belum pas. Betul. Tapi kemudian kita bisa maju lagi gitu ya next ke tahap atau diskusi selanjutnya ya. Betul. Oke, itu mungkin ada satu pepatah lagi ya, namanya syuhari ya. Syuhari gitu ya. Nah, syu itu dia menjaga pakem, terus ha itu dia merobek ya. Nah, terus kemudian yang terakhir itu ri itu meninggalkan. Ya, jadi artinya kita benar-benar kita coba dulu nih, jangan-jangan ada yang salah nih gitu dengan asumsi saya gitu. Jangan-jangan sebenarnya ini gagal ini karena saya nggak disiplin misalnya. Nah, kan kita cek-cek dulu semuanya sampai kita benar-benar yakin, ternyata emang ini nggak make sense gitu ya. Nah, baru kan kita robek nih. Ya, nah apakah kita mau berhenti di situ gitu ya? Nah, atau kita ganti arahnya gitu. Nah, ya itu intinya pada akhirnya kita harus meninggalkan dari itu ya, dari apa namanya proses itu ya gitu ya. Jadi kita robek gitu ya. Tapi kita bisa merobek itu kalau misalnya kita sudah melakukan yang harus kita lakukan gitu ya. Betul. Ya. Leadership ya, buat itu bagaimana kita menyobek itu gak gampang loh. Betul. Semua apa ya? Iya. Ya semua pengetahuan bahkan belief juga ya kita. Iya. Betul sih. Jadi artinya kan ketika belief kita bisa nggak sih menghancurkan ya katakanlah keyakinan kita gitu. Apa frontalnya agama kita misalnya. Nah ini kita bisa nggak sih sebenarnya ketika misalnya diajukan dengan beberapa data-data atau sesuatu yang lain terus kemudian nah ini kan juga susah ya sebenarnya. Makanya sebenarnya itu syuhari ini juga membutuhkan satu keberanian, terus kemudian membutuhkan suatu kembali ke olah batin sih sebenarnya menurut saya ya. Oke. Thank you Pak Abi untuk sharing itu tanda transformasi ya. Kalau di leadership kita lihat itu kan kita semua melewati tahap-tahapan itu. Ketika awalnya kita begitu dependen, kita begitu percaya sama entah orang tua, entah guru, entah pemuka tertentu. Betul. Kita percaya mati apa yang dia bilang pasti benar. Betul. Sampai satu waktu kita menemukan bahwa ternyata ada bukannya salah ya. Betul. Iya, betul. Iya, betul. Gitu. Iya. Dan ketika itu kita bisa maju menjadi pribadi yang lebih mandiri, lebih dewasa. Gitu. Iya, Kita betul. jadi otentiknya kita tuh seperti apa sih? Betul. Dan sebenarnya itu bukannya kita menafikan yang ngajarin kita ya. Tapi justru sebenarnya dengan kita meninggalkan dia itu, kita menghargai dia. Karena dia sudah bisa mendidik saya, sehingga saya bisa meninggalkan dia. Nah sehingga ini sebenarnya nggak hanya di Jepang aja, di semua budaya saya lihat ada seperti itu ya. Misalnya di budaya pesantren misalnya. Nah sekarang kan yang banyak istilahnya dikritik ya, kenapa kita harus cium tangan ke kiai dan sebagainya. Nah menurut saya itu adalah satu yang salah satu di bagian syu-nya gitu loh. Bagaimana kita menghargai orang, menghormati orang dulu gitu ya. Nah dari situ terus kemudian apa yang dia lakukan, kita coba misalnya dia menggunakan pakaian seperti ini, terus kemudian dia bergaya bahasa seperti apa, gitu kan berusaha kita mimikri ya istilahnya ya. Nah baru setelah kita mencoba semuanya, ternyata nggak cocok dengan saya nih, atau saya melihat sesuatu yang lain. Nah ini kan bisa kita robek, terus kemudian kita menciptakan originalitas kita ya. Nah ini yang menurut saya sebenarnya pola pendidikan syuhari ini ya. Ini sudah ada sih di pesantren dan sebagainya ini ya. Betul. Oke, menarik ya hari ini dari korporasi sampai ke pendalaman diri begitu ya. Ada banyak wisdom yang kita bisa gali, baik dari budaya Jepang dan juga Indonesia nih yang kita bisa gali lagi dan kita sesuaikan dengan konteks kita di pekerjaan begitu ya. Betul. Pak Arwi terima kasih sudah berbagi pengalaman kepemimpinan rasanya Betul. Transformasi ini dari satu bisnis ke bisnis yang lain. Dengan Korot bisa ngobrol lagi. Iya, terima kasih Pak Ibda. Iya, masih. Mari kita sampai jumpa kembali di episode selanjutnya dengan ide-ide yang baru dan menarik lainnya. Sampai jumpa.